Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Najwa dengan NIM 666123021 kelas 4D. Di sini saya akan menganalisis matriks Welros pada aplikasi Satu Sehat. Apa itu aplikasi Satu Sehat? Satu Sehat adalah platform integrasi data kesehatan nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, berfungsi untuk menghubungkan sistem informasi kesehatan sebagai pihak, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, regulator, dan penyedia layanan digital. Platform ini bertujuan untuk memudahkan akses data kesehatan dan layanan kesehatan bagi masyarakat, serta mendukung efisiensi dan interoperabilitas data kesehatan. Aplikasi Sehat ini merupakan wujud penerapan tata kelola IT governance dalam sektor kesehatan yang dirancang untuk memastikan integrasi dan interoperabilitas data secara nasional melalui pendekatan terpusat oleh Kementerian Kesehatan, IT Monarki, dan kolaborasi dengan fasilitas kesehatan serta instansi daerah federal. Satu Sehat mengatur peran strategis dan teknis secara jelas dalam pengambilan keputusan terkait prinsip, arsitektur, infrastruktur, aplikasi, dan investasi TI. Tata kelola ini menjamin bahwa pemanfaatan teknologi informasi selaras dengan kebijakan pemerintah, aman, dan mendukung transformasi digital layanan kesehatan di Indonesia. Matriks Welros adalah alat untuk menggambarkan dan menganalisis pola pengambilan keputusan TI dalam sebuah organisasi. Yang pertama itu ada federal. Ini menunjukkan model di mana ada distribusi peran, yaitu input sering datang dari daerah, dari Dinkes, daerah, RS, dan Pusdatin pusat. Sementara keputusan akhir seringkali tetap di tangan Kemenkes RI atau Pusdatin. Ini mencerminkan keseimbangan antara otonomi daerah dan kontrol pusat. Selanjutnya ada IT Investment Decision, yaitu APBN. Ini menunjukkan bahwa keputusan investasi TI ada dalam modal federal didasarkan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, mengindikasikan pendanaan dari pemerintah pusat. Selanjutnya ada DPLI, yaitu menunjukkan adanya peran bersama antara Dinkes dan Kemenkes atau Pusdatin dan RS serta lain-lain untuk input maupun keputusan. Ini menyiratkan kolaborasi yang kuat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada federal hanya memiliki entry untuk business up needs input dan business up needs decision. Yang keduanya Dinkes daerah. Ini mengindikasikan bahwa dalam model federal, Dinas Kesehatan daerah memiliki otonomi yang sangat tinggi dalam menentukan kebutuhan aplikasi bisnis mereka sendiri, tanpa banyak campur tangan dari pusat atau entitas lainnya untuk area TI lainnya. Selanjutnya ada bisnis monarki atau IT monarki. Model ini cenderung sentralisasi tinggi pada satu entitas, yaitu Kemenkes RI untuk bisnis monarki dan Pusdatin untuk IT monarki dalam banyak keputusan. Selanjutnya ada analisis 5W1H dari artikel efektivitas implementasi Smart Aparatur Sipil Negara ASN terhadap reformasi birokrasi di era disrupsi 4.0. Yang pertama itu ada WAT. WAT itu apa kebijakan yang dibahas? Kebijakan yang dibahas adalah efektivitas implementasi Smart Aparatur Sipil Negara atau ASN terhadap reformasi birokrasi di era disrupsi 4.0. Ini melibatkan pengembangan Smart ASN 2024 sebagai landasan peningkatan kualitas pelayanan publik di era digital dan revolusi industri di 5.0. Selanjutnya ada WU. WU itu siapa aktor kebijakannya? Aktor kebijakan utamanya adalah pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Kemenpar. Pemerintah Provinsi Banten juga merupakan aktor penting dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi ini. Pegawai negara PNS atau aparatur negara ASN adalah subjek dari kebijakan ini sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas tugas-tugas publik pemerintah. Selanjutnya ada WHERE.
Where itu di mana kebijakan diimplementasikannya. Kebijakan ini diimplementasikan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten secara lebih luas. Ini adalah bagian dari agenda reformasi birokrasi pemerintah di Indonesia. Selanjutnya ada when. When itu kapan kebijakan diberlakukan. Pengembangan Smart ASN diluncurkan oleh Kemenpan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi mandat bagi pelaksanaan kebijakan ini. Terdapat juga Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025 yang dibagi menjadi 3 periode, termasuk 2020 hingga 2024. Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2023 juga relevan untuk peta jalan reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Banten 2023 sampai 2026. Selanjutnya ada why. Why ini kenapa kebijakan dibuat dan diberlakukan. Kebijakan ini dibuat dan diberlakukan untuk mewujudkan kompetensi aparatur sipil negara ASN kelas dunia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama di era digital dan revolusi industri 5.0. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Hal ini juga untuk memastikan birokrasi yang profesional, responsif, aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat. Selanjutnya ada how, bagaimana pelaksanaannya. Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan berbagai strategi. Yang pertama itu perencanaan ASN, yaitu dengan pembukaan